Lo pernah dengar soal hukuman kebiri? Kedengarannya serem sih ya, tapi sebenarnya ini tuh hukuman yang udah jadi topik panas di banyak negara, termasuk di Indonesia. Jadi gini bro, kebiri itu intinya adalah cara buat ngehentiin atau ngerem dorongan seksual seseorang. Biasanya sih ditunjukkan buat pelaku kekerasan seksual, apalagi yang korbannya anak-anak. Karena ya lo tahu sendirilah, kekerasan seksual terhadap anak tuh udah kelewatan batas dan bikin trauma seumur hidup. Makanya muncullah ide kebiri buat ngasih efek jerak untuk si pelaku. Nah, kebiri itu ada dua jenis. Yang pertama, kebiri fisik. Ini cara paling ekstrim. Literally, organ reproduksi lo diangkat. Ingat ya, pengangkatan bola biji, bukan pemotongan batang. Sampai sekarang masih banyak orang yang salah kaprah tentang hal ini. Jadi intinya, biji lu yang diambil, bukan batang lu yang dipotong. Tapi sekarang yang lebih sering dipakai adalah kebiri kimia. Jadi bukan potong-potong, tapi dikasih obat yang fungsinya ngeredam hormon seksual, khususnya testosteron buat cowok. Obat ini bikin Joni si pelaku drop drastis. Jadi gak punya hasrat seksual sama sekali. Efeknya bisa sementara atau jangka panjang, tergantung dosis dan berapa lama si pelaku minum obatnya. Di Indonesia, hukuman ini sebenarnya udah resmi ada sejak tahun 2016. Jadi kalau ada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dia bisa saja dijatuhi hukuman kebiri kimia sebagai tambahan dari hukuman penjara. Dan pelaksanaannya harus diawasi tim medis, karena gak bisa sembarangan juga main suntik-suntik. Tapi meskipun udah legal, penerapannya di lapangan tuh penuh drama. Soalnya banyak dokter yang ogah terlibat. Mereka bilang ini bertentangan sama sumpah profesi kita. Karena kan tugas dokter tuh buat nyembuhin orang, bukan buat ngasih hukuman. Dan dari sisi HAM, ada juga yang bilang ini terlalu kejam, merendahkan martabat manusia, bahkan bisa dianggap penyiksaan. Tapi coba deh lo pikir, di satu sisi memang terdengar ekstrim, tapi di sisi lain, korban-korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, mereka hidup dengan trauma yang gak sembuh-sembuh. Kadang pelaku tuh malah udah keluar penjara terus ngulangin lagi. Jadi masyarakat mikir, hukuman yang biasa tuh gak cukup, harus ada yang lebih keras, lebih nyentil, dan efek jeraknya nyata. Disinilah kebiri kimia dianggap bisa jadi solusi. Walaupun begitu, kebiri itu bukan solusi tunggal. Bro, maksudnya gak bisa cuma ngandelin kebiri terus selesai. Karena beberapa pelaku tuh ngelakuin kejahatannya bukan cuma karena dorongan seksual doang. Kadang ada faktor psikologis juga. Misalnya gangguan kepribadian, trauma masa kecil, atau kelainan mental. Makanya ada yang bilang pelaku juga harus ikut rehabilitasi psikologis. Jadi selain disuntik juga dikasih terapi biar pikirannya bisa dibenerin. Negara-negara lain juga ada yang pakai sistem kebiri ini, kayak Korea Selatan, Polandia, bahkan beberapa negara bagian di Amerika. Dan hasilnya bervariasi. Ada yang bilang angka kejahatan seksual turun, dan juga ada yang ngerasa nggak terlalu ngaruh kalau nggak dibarengi dengan penanganan mental yang serius. Jadi balik lagi, bukan cuma soal kasih obat dan beres, tapi harus ada pendekatan yang lebih luas. Nah, kalau ngomongin dari sisi pelaku, pasti banyak yang takut banget sama hukuman ini. Soalnya ya bisa dibilang ini ngaruh langsung ke harga diri dan identitas mereka. Tapi buat masyarakat, khususnya orang tua korban, mereka ngerasa ini langkah yang adil. Bahkan ada yang minta lebih dari itu. Kenapa? Karena luka yang dirasain korban tuh gak main-main. Bukan cuma sakit fisik, tapi juga luka batin, rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, dan gangguan psikologis yang bisa kebawa sampai dewasa. Jadi intinya hukuman kebiri itu masih jadi pro dan kontra. Ada yang dukung penuh, ada yang bilang ini terlalu kejam. Tapi satu hal yang pasti, kita semua pengen kejahatan seksual, terutama yang korbannya anak-anak, bisa dihentikan. Dan supaya itu bisa kejadian, hukuman harus tegas, tapi juga manusiawi. Harus ada pengawasan, pendekatan medis, dan pastinya sistem hukum yang konsisten. Karena bagaimanapun, kita gak mau coba ngasih efek jerah buat pelaku, tapi juga ngasih rasa aman buat anak-anak dan orang-orang yang rentan. Masa depan mereka terlalu berharga dibiarin jadi korban. Dan semoga ke depan kita bisa terus cari cara yang paling efektif buat ngelindungin mereka baik lewat hukum, edukasi, maupun rehabilitasi.